Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih dapat menjalankan ibadah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Dan semoga kelak kita akan menjadi insan yang takwa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin dan muslimah yang istiqomah di jalannya. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Baik anak-anakku, siswa-siswi Spandawa, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, semangat belajar, dan semangat menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini Umi berada di sekolah kita tercinta, SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Mudah-mudahan background video ini akan mengobati rasa rindu kalian belajar di sekolah. Tetap semangat belajar, tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan kelak tujuan ibadah Ramadan kita akan tercapai, yakni kita menjadi insan yang takwa. Baik, anak-anakku, siswa-siswi Spandawa semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang ihsanul amal. Ihsanul amal itu apa? Ihsanul amal itu adalah amal yang baik. Berasal dari bahasa Arab, ihsan itu baik, amal itu amal perbuatan. Jadi hari ini materinya adalah tentang ihsanul amal, amal yang baik. Amal yang baik, amal yang sholih, amal yang akan Allah terima. Nah, mengapa penting kita bahas tentang ihsanul amal ini? Karena tentu saja ya anak ya, kita mengetahui bahwa kehidupan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Apapun perbuatan kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ada dua amal tentunya, dua perbuatan, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Hanya perbuatan baiklah yang akan Allah terima, atau amal sholih, ihsanul amal, yang akan Allah terima, Allah beri balasan pahala dan akan menjadi tiket kita ke surga. Sedangkan amal buruk itu tertolak, akan Allah tolak, bahkan Allah berikan azab neraka. Na'udzubillahi min zalik ya. Untuk itu sangat penting di bulan Ramadan ini kita belajar tentang ihsanul amal. Bagaimana sih amal yang baik itu? Bukan hanya perbuatan yang tercakup dalam ibadah mahdhah atau ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah kepada Allah, tetapi juga perbuatan pada umumnya. Kita harus mengetahui bagaimana agar semua perbuatan kita tergolong amal yang baik atau ihsanul amal dan akan Allah berikan pahala dan menjadi tiket kita ke surga. Nah, rahasia di balik kehidupan dunia, mungkin anak-anak pernah mendengar atau bahkan mungkin ada yang hafal Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Apa artinya? Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun.
Anak-anakku, siswa-siswi Pandawa, kematian maupun kehidupan dengan segala dinamikanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud apa? Yaitu untuk melihat siapa di antara kita semua, di antara manusia semua yang paling baik amalnya. Nah, Allah menginginkan amal baik, berarti ya Allah inginkan amal baik dari kita. Allah inginkan ihsanul amal dari kita, bukan amal yang buruk. Dan siswa-siswi Pandawa, perlu kita ketahui bahwa bagaimana sih agar amal kita itu tergolong ihsan, tergolong baik, agar perbuatan kita itu berkualitas, agar bisa diterima. Nah, di sini sudah ada 2 syarat agar amal atau perbuatan kita itu bisa diterima oleh Allah. Syarat diterimanya amal atau amal itu tergolong ihsan itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas niatnya. Nah, anak-anakku, mungkin kalian dari TK, SD, di TPA pernah menghafalkan satu hadis pendek tentang niat? Ada yang hafal? Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jika niatnya baik, maka akan tergolong baik. Jika niat buruk, ya juga akan tergolong buruk. Nah, jadi niat itu akan sangat menentukan amal itu tergolong baik atau tidak. Nah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah niat. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat niatnya harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana sih? Ikhlas itu niatnya lillahi ta'ala, hanya karena Allah, hanya mengharap balasan Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap segala sesuatu itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan imbalan dari manusia, bukan pahala dari manusia. Itu tanda niat yang ikhlas. Dan niat itu ada di hati ya nak ya, bukan yang diucapkan di lisan tapi di hati. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah shawab. Shawab itu benar tata cara pelaksanaan amal itu, perbuatannya ya. Artinya perbuatan yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau dalam artian sesuai dengan syariat Islam yang Allah perintahkan. Apapun itu, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh misalnya sholat. Ketika kita sholat, agar sholat kita diterima oleh Allah, maka kita harus ikhlas niatnya karena Allah. Maksudnya bukan untuk mendapat imbalan dari orang tua misalnya, manusia yang lain, mendapatkan pujian atau supaya dipuji jadi orang alim, orang solih, bukan dari penilaian manusia, tapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian tata caranya benar, misalnya kita sholat subuh, maka kita ikuti sunnah, kita ikuti syariat Islam. Sholat subuh itu di waktu subuh, jangan sholat subuh di waktu zuhur. Sholat subuh itu 2 rakaat, bacaannya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, pelaksanaannya, gerakannya sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Begitu juga dengan ibadah puasa kita, niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ya, bukan untuk checklist lembar muhasabah pesantren kilat saja supaya nanti checklistnya puasa semua, bukan juga untuk mendapatkan baju baru dari orang tua, bukan, tapi niatnya ikhlas karena Allah, karena puasa adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata caranya juga harus benar, tata caranya harus dilakukan dengan benar, sehingga kita juga perlu belajar ya, puasa itu yang membatalkan puasa apa, syarat sah puasa apa, kemudian yang mengurangi pahala puasa kita apa, itu juga kita harus mengetahui cara-caranya dengan benar. Termasuk ibadah yang lain nak, ibadah sunnah misalnya sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, tahajud, cara membaca Al-Quran itu juga harus kita pelajari, terus belajar supaya tilawah Quran kita dan tadarus Quran kita diterima oleh Allah. Nah, bukan cuma ibadah mahdoh saja, termasuk yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Dari mulai misalnya kita keluar rumah, kita berpuasa sudah benar, ikhlas karena Allah. Tapi ketika misalnya kita mencari untuk berbuka, makanan untuk berbuka, ngabuburit, nah itu harus diperhatikan. Sudah sesuai belum perbuatan kita dengan syariat Islam? Sudahkah kita keluar rumah itu menutup aurat?
Sudahkah kita keluar rumah itu tidak bercampur baur, tidak berkholwat, tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram, enggak boncengan dengan orang asing yang bukan keluarga? Sudahkah kita menjaga perbuatan kita dari perbuatan yang diharamkan? Ya, jangan sampai merusak puasa kita karena kita tidak belajar tentang bagaimana sih amal soleh itu. Ingat nak, seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Selain perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan jelek itu akan merusak pahala puasa kita, dia juga tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa. Nah, ini juga penting nih, diperhatikan oleh kalian semua. Saat ini kalian berpuasa, tapi apa aktivitas yang kalian lakukan? Adakah aktivitas yang bisa merusak puasa kalian? Misalnya, karena bosen nih di rumah aja, misalnya tugas pesantren sudah selesai, akhirnya pegang HP, tiktokan, joget-joget gak jelas, foto-foto selfie dengan gerakan-gerakan yang itu tidak disukai oleh Allah. Jangan sampai, na'udzubillahi min zalik, itu tidak baik di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan. Jaga perbuatan kita, jangan sampai merusak pahala puasa kita, dan jangan sampai perbuatan itu tidak tergolong amal yang ihsan. Karena kalau bukan amal ihsan maka akan mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ini macam-macam kualitas amal. Kita bisa lihat misalnya di tabel ini, lihat ada niat ya. Niatnya tidak ikhlas. Misalnya niatnya tidak ikhlas, berarti untuk kepentingan dunia ya, bukan untuk Allah. Kemudian caranya juga tidak benar, maka kualitasnya dia akan sia-sia dan berdosa atau amal yang tidak ihsan. Contohnya apa? Puasa mutih untuk mendapatkan ilmu kebal atau misalnya minum minuman keras, coba minuman beralkohol supaya kuat, misalnya supaya pede. Nah, ini ya, dari caranya tidak benar, niatnya pun juga tidak ikhlas. Kemudian lihat contoh kedua, niatnya ikhlas, ya Allah ikhlas karena Allah, tetapi caranya tidak benar, maka tetap saja dia tergolong amal yang sia-sia dan berdosa, tidak ihsan. Contohnya apa? Sholat karena Allah tapi menyalahi contoh dari Rasulullah, misalnya bacaannya pakai bahasa Indonesia. Na'udzubillahi min zalik ya. Atau misalnya nih, ikhlas karena Allah puasa, tapi kemudian puasanya itu masih makan. Wah, na'udzubillah, tidak ya anak-anakku, insya Allah sudah mengetahui apa yang membatalkan puasa. Atau mungkin ikhlas karena Allah cara tidak benar. Ini banyak orang ya, banyak orang yang dia bersodakoh dengan harta yang haram. Apa contohnya? Dia perbanyak sodakoh, karena ini bulan Ramadan banyak orang yang bersodakoh ya, sodakoh, banyak memberi orang berbuka puasa, tapi uangnya dari merampok, uangnya dari korupsi, uangnya dari bunga riba. Aduh, na'udzubillahi min zalik. Ini juga tergolong amal yang tidak ihsan, amal yang tidak akan mendapatkan pahala, bahkan bisa berdosa. Lihat contoh tabel yang ketiga, tidak ikhlas, berarti dia mengharapkannya dari manusia, bukan mengharapkan dari Allah. Tapi caranya benar, tetap saja akan sia-sia dan berdosa. Contohnya apa? Berjilbab, menutup aurat, mengikuti tren mode menutupi rambut yang rusak, itu tujuannya. Jadi berjilbabnya udah benar caranya, sesuai dengan syariat, karena kita diperintahkan untuk menutup aurat, tapi niatnya ya supaya rambut yang rusak gak kelihatan, supaya kulit yang hitam tidak tambah hitam misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Atau benar berpuasa, tapi tadi niatnya ya buat ngisi checklist aja deh, muhasabah Ramadan supaya terisi checklistnya, daripada kosong semua nanti malu sama gurunya, malu sama guru-guru, malu sama teman-teman. Na'udzubillah, ini juga tidak tergolong amal yang ihsan. Jadi harus niat ikhlas, caranya benar, maka akan tergolong ibadah dan berpahala. Contohnya sholat ya sesuai dengan tata cara sholat, kemudian bekerja niatnya ikhlas, orang tua niatnya ikhlas bekerja mencari nafkah dan sesuai pekerjaannya halal. Belajar juga niatnya ikhlas,
karena kewajiban menuntut ilmu dari Allah. Kemudian caranya juga sesuai, tidak mencontek, tidak berbohong ya. Kemudian makan ikhlas dan makanannya makanan yang halal dan sebagainya, yang mungkin anak-anakku bisa membuat contoh lebih banyak lagi ya. Tapi dengan catatan anak-anakku, ihsanul amal itu tidak hanya terbatas pada contoh-contoh di atas ya. Karena ihsanul amal itu berlaku, dua syarat ini, niat ikhlas dan caranya benar, itu berlaku untuk seluruh perbuatan manusia. Karena ingat, seluruh perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, setiap helaan nafas kita tidak akan ada yang terlewat. Perhatikan seluruh amal kita, jangan sampai berbuah dosa. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah selanjutnya, bagaimana sih caranya kita membangun ihsanul amal? Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita itu beramal, melakukan perbuatan dengan landasan keimanan kepada Allah. Sehingga keimanan inilah yang akan mewujudkan sifat yang ikhlas ya. Dan ini perlu dilatih dan perlu diasah terus menerus, dan perlu kita selalu belajar dan memperbanyak wawasan kita agar iman kita itu kepada Allah selalu kuat, jangan sampai futur. Dan yang kedua, beramal dengan landasan sunnah Rasulullah SAW, terikat dengan syariat, dan ini akan terwujud benar tata cara beramal kalau kita melakukan yang ketiga, yaitu menuntut ilmu-ilmu Islam, tholabul ilmi. Kenapa? Karena tanpa ilmu maka keimanan yang benar, iman sudah kuat, sudah yakin. Tapi kalau kita mager, males untuk belajar, males untuk menuntut ilmu, ikut-ikut kajian, sosial media kita hanya dipenuhi dengan maksiat-maksiat, foto-foto dan selfie-selfie, joget-joget yang tidak jelas, tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu, membaca artikel-artikel yang berguna, maka bisa jadi amal kita itu tidak akan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi kesesuaian amal dengan sunnah Rasulullah tidak akan terwujud karena kita tidak tahu caranya. Ini pentingnya kita selalu belajar ya. Kenapa? Karena yang namanya tholabul ilmi itu, menuntut ilmu itu sebenarnya hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Sehingga kita ketika belajar itu akan selalu mendapatkan pahala. Masya Allah ya, ketika kita belajar, membaca, mengerjakan tugas sudah dapat pahala. Kemudian ketika kita amalkan, maka amal kita juga akan sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan menjadi amal yang ihsan. Ada hubungannya yang erat antara tholabul ilmi atau menuntut ilmu ya, dengan ihsan, baik atau tidaknya amal seseorang. Baik, siswa-siswi Pandawa, demikianlah yang dapat Umi sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan, tetap semangat menuntut ilmu, jaga kesehatan, jaga iman, jaga hati, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berprestasi.